Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kalkulus 2 ya, untuk mata 4111. Nah, sekarang kita kita modul ke-8, dan di mana tes formatif pertama ini terkait dengan limit ya. Oke, untuk nomor 1 terkait dengan limit trigonometri. Dan ingat dasar daripada limit sebelum kita mengerjakan apakah dia bakal dirubah segala macam, ya kita harus memasukkannya. Berarti sekan 90 derajat ditambah 1 per tan 90. Nah, ini jawabannya berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah infinite per infinite. Oke, so berarti untuk mengerjakan nomor 1 berarti kita harus merubah bagaimanapun caranya supaya si limit ini bisa kita kerjakan. Oke, tapi terserah sebenarnya. Kita mau mengerjakan ini mau pakai turunan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Karena ini kan sebenarnya sama aja kayak limit x menuju pi per 2 daripada sekan x per tan x, gitu ya. Ditambah dengan 1 per tan x ya, karena dipisah nih. Dimana berarti terkait dengan yang namanya nah, masalahnya adalah kalau kayak gini kira-kira bisa nggak sih 1 per tan x ini nggak bisa kita apa-apain, tetap jadi nanti kotangan yang dimana nanti jadi jawabannya adalah 1 per 0 gitu kan. 1 per 0 kan nggak bisa dihitung. Terus sekan x per tan x itu juga palingan ini jatuhnya menyederhanakan aja. Nah, jadi sebenarnya bisa kita akalin, coba kita cek dulu. Bagaimana kalau misalnya kita kalikan dengan sekawan gitu ya. Kita kalikan dengan yang namanya sekan x kurang 1 per sekan x kurang 1. Nah, ya udah, berarti ini jadinya adalah sekan kuadrat x kurang 1. Nah, kemudian yang di atasnya ini di bawahnya adalah tan x sekan x dikurangkan dengan 1. Nah, ingat, dalam trigonometri ini kan setara dengan yang namanya tan kuadrat x. Nah, balik lagi ya ke rumus dasar atau rumus trigonometrinya. Tan kuadrat x tambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat x. Jadi, tan kuadrat x sama dengan ya sekan kuadrat x tambah 1, gitu ya. Tan kuadrat x tambah 1 ini sama dengan sekan kuadrat x. Berarti tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x kurang 1. Ya, so berarti ini setara dengan yang namanya tan kuadrat x, sehingga habis di sini. Nah, sehingga apa? Ya, di sini adalah tan x per berapa nih? Sekan x kurang 1. Nah, ya udah berapa nih kalau kita hitung? Nah, ternyata pas dicek ini jawabannya juga nggak bisa. So, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya adalah coba kita akalin dengan cara terakhir ya. Ini bukannya salah, bukannya nggak bisa, kayak kurang tepat aja, karena kemungkinan besar ketika kita mengerjakan ini mungkin supaya bisa dihitung kita harus merubah dalam bentuk lain gitu. Nah, cuman kan karena berhubung di sini kita juga udah belajar turunan ya kan, turunan trigonometri kan. Daripada sekan itu kan jadinya sekan x kali tangan x ya, kalau nggak salah ya, benar. Berarti ini adalah sekan x dikalikan dengan tan x tambah dengan 0, atau ini biarkan aja habis ya, tambah 0 kita biarkan aja nggak apa-apa. Nah, tan x itu kalau diturunkan jadinya adalah sekan kuadrat x. Berarti limit x menuju pi per 2 daripada apa nih? Ya, ini tan x per sekan x. Bener dong? Ya kan? Karena kan ini anggap aja habis. Berarti tinggal ini sama ini sisa 1. Ya udah, berarti tan x dibagi dengan sekan x, yang dimana tan ini adalah sin x per cos x, dibagi dengan 1 per sin x. Berarti sin x per cos x, sorry, ini 1 per cos ya. Ini 1 per cos, sorry. Sekan itu 1 per cos. Berarti sama dengan sin x per cos x dikalikan dengan cos x per 1.
Jadinya apa? Ya, jadi ini sebenarnya setara dengan yang namanya limit X menuju pi per 2 daripada sin X. Nah, kemungkinan besar tadi kalau emang kita rubah kemungkinan besar ke sini. Nah, barulah kita masukkan sin pi per 2. Alias berarti sin 90. Jawabannya adalah ya 1. So, jawaban nomor 1 adalah yang A. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kalau kita masukin jadinya adalah 0 ditambah dengan E pangkat 0 per 2 per 0. Ini kan adalah sesuatu pangkat infinite. Nah, jadi gimana nih ngerjainnya? Ya kan, nomor 2 di sini. Gampang nomor 2. Ini kita bisa menggunakan yang namanya sebenarnya kalau misalnya ini bisa kita menggunakan pendekatan yang namanya E pangkat ya sebenarnya. Jadi ini setara dengan yang namanya limit X menuju 0 daripada apa? E pangkat ln. Ln apa? Ln daripada X tambah E pangkat X per 2 dipangkatkan dengan 2 per X. Berarti limit X menuju 0 daripada apa? E pangkat 2 per X, kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama kayak begini. Sebenarnya E pangkat gitu ya. Jadinya E pangkat limit X menuju 0 daripada, atau mungkin langsung aja kali ya. Jadi mau biar gampangnya itu adalah ketika kita mengerjakan seperti ini. Kalau jawabannya adalah 0, ini kan jadinya adalah satu pangkat infinite ya. Ini kan satu pangkat infinite nih. 0 tambah 1 kan. Nah, jadinya E pangkat daripada limit ln apa? Ln daripada X tambah E pangkat X per 2 dikali pangkat 2 per X. Sehingga berarti ini E sama dengan E pangkat limit X menuju 0 daripada 2 per X dikalikan dengan yang namanya ln daripada X tambah E pangkat X per 2. Nah, so berarti apa? Ya, kita kerjain aja dulu nih si bagian limitnya. Kira-kira bagaimana? Ya udah, berarti limit X menuju 0 daripada 2 per X dikalikan dengan ln kali ln daripada X kali tambah E pangkat X per 2. Berarti ini kira-kira gimana nih? Bisa nggak kita kerjain kan gitu ya? Nah, ini ingat nih, kan duanya bisa kita majuin ya, karena kan ini duanya kan nggak terlalu kita kita turunkan. Nah, kita mau pakai turunan aja deh, kan gitu ya. Nah, X per 2 per X, sehingga 2 kali limit X menuju 0 gitu ya, daripada ln ini diturunin hasilnya apa? 1 per X tambah E pangkat X per 2. Gitu ya. Dikalikan dengan turunannya daripada ini apa? 1 tambah E pangkat X per 2 per 1. Jadinya berarti 2 dikali dengan, langsung aja ya. Berarti 1 per 0 ditambahkan dengan E pangkat 0 dikalikan dengan 1 tambah E pangkat 0. Nah, berarti jawabannya apa? Ya, 2 dikalikan dengan berapa nih? 1 kali 1. Jadinya adalah 2. Oke, sorry. Di sini ada yang ketinggalan ya. Kan turunan daripada si ini nih. Turunan daripada ini nih sebenarnya kan diapain? Ya, dikalikan dengan turunan pangkatnya lagi, yaitu adalah setengah. Berarti jadinya 2 dikalikan dengan, langsung berarti 1 per 0 ditambahkan dengan E pangkat 0 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan setengah kali dengan E pangkat 0, kan gitu ya. Berarti jadinya adalah 2 dikali dengan 1 per 1 dikalikan dengan 1 tambah setengah. Berarti jawabannya adalah 2 kali 3 per 2, maka jawabannya adalah 3. Jadi ini jawabannya adalah ya E pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk satu pangkat infinite ya bisa kita lakukan dengan pendekatan seperti ini. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang domba.
Oke. Ini ada di kalkulus 1 ya untuk mata 4110 di modul ke-9 ya. Kalian bisa review lagi. Oke, so untuk 1A, 2D dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3 di sini buat saya kayaknya saya perlu modifikasi karena ini harusnya bukan limit x mendekati 0 melainkan limit x mendekati infinite. Ya. Oke. So dengan begitu bagaimana? Ya, ln mendekati infinite itu ya per ini pangkat 0 gitu ya. Jadi jawabannya adalah ketika kita masukkan berarti ln infinite pangkat 1 per infinite, ini jawabannya adalah ya infinite pangkat 0. Oke, so dengan begitu ya kita bisa lakukan hal yang sama dengan yang di sebelumnya ya terkait dengan 1 pangkat infinite, karena ini kurang lebih sama mekanismenya. Jadi ini bisa kita rubah menjadi yang namanya pangkat gitu ya. Jadi nomor 3 ini adalah limit x menuju infinite daripada ln x pangkat 1 per x, ini berarti sama aja kayak pangkat limit x menuju infinite daripada ln x pangkat 1 per x, yang berarti ini setara dengan yang namanya pangkat limit x menuju infinite daripada 1 per x dikalikan dengan ln daripada ln x. Ya sudah, berarti tinggal kita kerjakan terlebih dahulu bagaimana nih hasilnya nih daripada limit yang ini. Ya udah, limit x menuju infinite daripada 1 per x dikalikan dengan ln daripada ln x kan gitu ya. Berarti ini kan sama aja bentukannya dengan yang namanya ln daripada ln x per x. Sehingga kita turunkan aja langsung, karena ini kan bisa diturunin ya, karena ini hasilnya adalah infinite per infinite. Ini kalau dihasilin adalah infinite per infinite, berarti 1 per ln x ya kan dikalikan dengan gitu ya. Jadi kan ln x tambah 1 berarti 1 per x tambah 1 alias dalamnya ini dikalikan dengan turunan dalamnya. Apa itu? 1 per x. Gitu loh. Per 1. Berarti limit x menuju 0, menuju infinite daripada 1 per infinite dikalikan dengan 1 per infinite, maka jawabannya adalah 0. Bener nggak? Ya kan? Nah, ini hasilnya 0 dong. Berarti ini jawabannya adalah ya pangkat 0. Dimana pangkat 0 ini jawabannya adalah 1. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Oke, itu untuk nomor 3. Dan nomor 4, coba kita cek dulu. 3 pangkat 0 dikurangkan dengan 1 per 0, jawabannya adalah 0 per 0. Ya sudah, berarti kalau misalnya 0 per 0 bagaimana nih? Nah, ini ngerjainnya gimana? Nah, gampang nih. Untuk nomor 4 sebenarnya gampang kok ya. Tinggal kita kerjakan dengan cara ini 3 pangkat sin x, 3 pangkat sin x dikurangkan dengan 1 per x. Nah, ini kita kerjakan dengan turunan ya. Limit x menuju 0, di mana turunan daripada ini 3 pangkat sin x atau a pangkat x itu ya, kalau fx adalah a pangkat x, maka f aksen x-nya adalah a pangkat x dikalikan dengan ln daripada a-nya. Atau mungkin lebih tepatnya begini aja ya. Pangkat gx berarti a pangkat gx dikalikan dengan turun pangkatnya lagi. Jadi ini hasilnya adalah 3 pangkat sin x dikalikan dengan ln 3 dikalikan dengan turunannya. Turunan daripada itu, turunan daripada sin x itu apa? Cos x dikurang 0 per 1.
Sehingga jadinya berarti limit X menuju 0 daripada apa nih? 3 pangkat sin X kali dengan ln 3 dikalikan dengan cos X. So langsung kita masukkan aja 3 pangkat sin 0 kali dengan ln 3 dikalikan dengan yang namanya cos X. Cos berapa? Cos 0. Jadinya 3 pangkat 0 kali ln 3 dikalikan dengan 1. Maka jawabannya adalah ln 3. Ya, so nomor 4 jawabannya adalah yang C, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so nomor 3 dan nomor 4 kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang oke. Terkait dengan limit infinite 2 kali ln X, oke, berarti ini adalah hasilnya adalah infinite dikurangkan dengan infinite juga. Nah, berarti boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, oke. So, untuk nomor 5 kira-kira bagaimana? Ya udah, kita coba kerjain terlebih dahulu dengan apa? Penggunaan atau pendekatan daripada logaritma natural. Karena kan ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi yang namanya ln X pangkat 2 dikurangkan dengan ln 3X kuadrat tambah 1. Berarti ini setara dengan yang namanya limit X menuju infinite daripada ln X kuadrat per 3X kuadrat ditambahkan dengan 1. Nah, ini kita lanjutinnya gimana? Nah, lanjutinnya adalah limit X menuju infinite. Karena kan sebenarnya ini infinite berarti ini sebenarnya adalah apa? Ya, sebenarnya kan ini nggak ada masalah ya kalau misalnya kita mau merubah bentuk. Kita bagi dengan per X kuadrat. Kita sama-sama bagi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Sehingga sebenarnya bentuk daripada limit X menuju infinite daripada yang ln-nya itu adalah ln daripada 1 per 3 tambah 1 per X kuadrat. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga kalau ketika kita masukkan jadinya adalah ln daripada 1 per 3 tambah 1 per infinite. Berarti jawabannya adalah ln 1 per 3. Berarti ini kan jadinya adalah ln 3 pangkat min 1. Berarti jawabannya adalah min ln 3. Maka jawaban soal nomor 5 adalah yang B, ya. Oke, nah untuk nomor 6 sekarang. Limit X menuju 1 daripada ini ketika dimasukin kan jadinya 1 per 0 dikurangkan dengan apa? 1 per 0. Alias kalau kita bisa bilang infinite kurang infinite, ya kan? Alias tidak terdefinisi dikurangkan dengan tidak terdefinisi. Nah, berarti kira-kira lanjutannya gimana? Oke, kita coba dulu. Limit X menuju 1 daripada ini kita bikin jadinya adalah ln X, ya ln X dikali dengan yang namanya X kurang 1. Ini berarti jadinya 1 kali X kurang 1 dikurangkan dengan X dikalikan dengan ln X. Ya sudah. Terus habis itu berarti limit X menuju 1 X kurang 1 dikurangkan dengan X ln X per apa? Per X kali dengan ln X dikurangkan dengan ln X. Ya sudah. Berarti bisa kita katakan bahwasanya ini bisa coba deh kita kerjakan dengan turunkan aja langsung. Nah, ya udah kita cobakan terlebih dahulu. Nah, cuman karena kalau misalnya di bawah nih, di bagian bawah ini berarti mungkin lebih enakannya begini aja ya. Kita biarkan aja terlebih dahulu. Ini kan berarti ln X dikalikan dengan yang namanya X kurang 1. Kita biarkan begini aja juga nggak apa-apa. Karena kan ini jatuhnya malah lebih memudahkan. Jadi sekali nurunin aja. Nah, 1 kurang 0 dikurang dengan ingat bahwasanya kan berarti ini adalah U dan ini adalah V. Berarti kalau U-nya adalah X berarti U aksennya adalah 1. Sedangkan kalau V-nya adalah ln X berarti V aksennya adalah 1 per X. Nah, kalau kita gunakan berarti rumus perkalian berarti U aksen kali V. Nah, 1 kali dengan ln X ditambah dengan yang namanya
V aksen gitu ya. V aksen kali U. V aksennya apa? 1 per X dikalikan dengan 1. Nah, ya kan? Sorry. Ini dikalikan dengan X ya. Kan V aksen kali U. Nah, yang di bagian sini, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, berarti U-nya adalah ln X, berarti U aksennya adalah 1 per X. Sedangkan untuk V-nya adalah X kurang 1, berarti V aksennya adalah 1. Berarti kalau kita masukkan dengan hal yang serupa, berarti U aksen kali V. 1 per X dikalikan dengan X kurang 1, ditambahkan dengan V aksen. V aksennya 1 kali dengan U-nya adalah ln X. Berarti limit X menuju 1 daripada, nah ini kan hasilnya adalah 1 nih, ya kan? Hasilnya 1. 1 kurang 1. Nah, berarti tinggal sisa atasnya adalah ln X. Min ln X per X kurang 1 per X ditambahkan dengan ln X. Nah, tapi sebenarnya yang di bawah ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi dulu. Limit X menuju 1 daripada min ln X per gini. Terkait dengan yang namanya X kurang 1 per X ini kan sama aja kayak X per X dikurangkan dengan 1 per X. Artinya berarti 1 kurang 1 per X. Nah, berarti 1 dikurangkan dengan 1 per X ditambahkan dengan ln X. Nah, ternyata setelah kita hitung lagi hasilnya masih 0 per 0. Ya, hasilnya adalah masih 0 per 0. Berarti, ya mau nggak mau kita kerjakan lagi. Ya, kita turunkan lagi sampai ketemu hasilnya. Ya udah, berarti limit daripada X menuju 1 daripada min 1 per X per 0 dikurangkan dengan 1 per X ini kan adalah X pangkat min 1. Berarti kalau diturunkan hasilnya adalah min 1 kali X pangkat min 2 alias min 1 per X pangkat 2. Berarti min daripada min 1 per X pangkat 2 ditambahkan dengan 1 per X. Nah, limit X menuju 1 daripada min 1 per X per 1 per X kuadrat ditambah dengan 1 per X. Berarti min 1 per 1 per 1 per 1 tambah 1 per 1. Jawabannya adalah min 1 per 2. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Ternyata nggak cukup diturunin sekali. Ternyata harus 2 kali. Baru ketemu jawabannya adalah min setengah ya. So nomor 6 jawabannya adalah A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So untuk tes formatif ternyata nomor 6 ini terakhir untuk tes formatif 1 ya. Oke, sorry. So saya mau langsung lanjut aja ke tes formatif yang kedua. Masih dengan modul ke-8. Nah, untuk nomor 1. Ini kira-kira ngerjainnya gimana sih? Ini gampang sebenarnya. Misal U sama dengan min X kuadrat. Nah, jadinya berarti DU sama dengan min 2X dx. So, berarti dx-nya sama dengan apa? Min DU per 2. Nah, so berarti dengan permisalan ini, maka integral daripada min infinite, batas atas 0, dari X kali 5 pangkat min X kuadrat dx ini setara dengan yang namanya min integral daripada, atau mungkin gini, kita fokus ke integralnya aja dulu, nggak usah pakai batas bawah sama atasnya ya. Oke, berarti jadinya 5 pangkat U dikalikan dengan min DU per 2 gitu. Per 2X ya ini ya berarti. Ya udah, berarti ini tinggal coret ini berarti jadinya 2. So berarti bisa dikatakan ini jadinya adalah integral daripada min setengah 5U DU, 5 pangkat U ya. Ya udah, berarti hasilnya apa? Nah, integral dari A pangkat U itu adalah dia per ln ininya, bilangan ininya. Jadinya min setengah dikalikan dengan 5 pangkat U per ln 5. Sehingga ini jadinya adalah min 5 pangkat
min X pangkat 2 per 2 kali ln 5. Jadi kesimpulannya adalah integral daripada min infinite 0 ini setara X kali 5 pangkat min X kuadrat dx itu setara dengan yang namanya min 5 pangkat min X kuadrat per ini saya bikin menjadi yang namanya ln 5 pangkat 2 ya. Oke. Berarti 5 pangkat 2 dengan batas atas 0 dan batas bawah infinite. Ya udah berarti jadinya min dari 5 pangkat min 0 per ln 25 terus dikurang dengan yang namanya min 5 pangkat min infinite per ln 25. Nah, ini jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah min 1 per ln 25. Nah, kenapa kok bisa jawabannya cuma ini doang gitu ya? Jadinya min 1 per ln pangkat 25. Nah, karena gini, untuk di bagian sini, ini kan sebenarnya 5 pangkat min infinite kan? Nah, berarti jadinya sama dong kayak min 1 per 5 pangkat infinite per ln 25. Nah, berarti sama aja kayak min. Nah, ini kan jadinya 1 per infinite per ln 25. Maka jawabannya adalah min 0 per ln 25. Maka jawabannya adalah 0. Jadi sebenarnya ini dikurangkan dengan 0. Makanya jawabannya adalah min 1 per ln 25. Atau 1 per 2 kali ln 5. Itu boleh ya. So jawaban nomor 1 adalah yang C. Oke. So untuk yang nomor 2 ini kayak entah tipe apa gimana ya? Atau sengaja. Nah oke. So nomor satunya kita hapus terlebih dahulu ya. Karena nggak muat. Oke, untuk nomor 2 integral ini min 1 ya, karena lower bound itu atau batas bawah nggak bakal mungkin lebih gede daripada atasnya. Jadi ln x dx. Nah oke, jadi kira-kira ngerjainnya gimana? Nah ini yang jadi akan fokus utama kita adalah integral ln x dx ini apa? Ya, masih ingat parsial? Ya, integral U dv sama dengan U kali V dikurangkan dengan integral V du. Nah, berarti dari sini U-nya yang mana? Ya, U-nya udah jelas banget, pasti ln x. Berarti du-nya sama dengan 1 per x dx. Sedangkan untuk dv-nya adalah dx, berarti V-nya sama dengan x. So, berarti kalau kita ikutin formula yang di atas, berarti U kali V, berarti ln x dikalikan dengan x, dikurangkan dengan integral x dikalikan dengan 1 per x dx. Berarti jadinya adalah x kali ln x dikurangkan dengan, ini kan jawabannya adalah 1 ya. Nah, jawabannya 1. Berarti integral 1 daripada dx adalah apa? Ya, x. Nah, so berarti ini sama aja kayak x dikalikan dengan ln x dikurangkan dengan x dengan batas atasnya 0, batas bawahnya min 1. So, kita masukin 0 kali ln 0 dikurangkan dengan 0 dikurangkan dengan min 1 kali dengan ln min 1 dikurangkan dengan min 1. Nah, jawabannya apa? Ya, jawabannya tidak ada. Why? Nah, karena apa? Ingat, ln itu sama ln sesuatu kan sama dengan log sesuatu. Kita tahu bahwasanya gitu ya, bahwasanya adalah terkait dengan yang namanya logaritma, di bagian sininya itu punya syarat. Syaratnya apa? Ya, di sini haruslah sesuatu yang lebih besar daripada 0. Jadi kalau 0 nggak boleh, kalau minus nggak boleh. Ya, so karena tidak ada, jawabannya adalah divergen. Seperti itu ya. Oke, jadi nggak semua integral itu ketika kita masukkan ada hasilnya. Ada yang nggak ada, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah termasuk divergen. Kalau yang di sini yang ada hasil itu adalah konvergen ya. Konvergen seperti itu ya. Oke.
So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita hapus untuk 1 dan nomor 2 untuk tes formatif keduanya. Nah, nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3. Nah, ini kan sama aja kayak integral dengan batas bawah min infinite, batas atasnya infinite, daripada apa? Daripada 1 per x kuadrat atau x pangkat min 2 dx. Berarti ini sama aja kayak min 1 atau 1 per min 1 kali x pangkat min 1 dengan batas atas infinite, batas bawah infinite, min infinite ya, sorry. Berarti ini sama aja kayak min 1 per x pangkat 1 atau min 1 per x dengan batas atas infinite per min infinite ya. Nah, tapi apakah seperti ini pengerjaannya? Tentu tidak. Jadi pengerjaannya gimana? Nah, kalau double infinite begini ngerjainnya adalah dipisah. Nah, jadi dipisah antara min infinite terhadap 0 seperti ini dari x pangkat min 2 dx ditambah dengan integral 0 sampai plus infinite x pangkat min 2 dx. So, berarti ini jadinya adalah min 1 per x gitu ya. Dengan batas atas 0, batas bawahnya adalah min infinite ditambahkan dengan 1 per x, min 1 per x, daripada batas atasnya infinite, batas bawahnya adalah 0. Nah, kalau kayak gini gimana ngerjainnya? Ya udah, berarti 1 min 1 per 0 dikurang dengan yang namanya min 1 per infinite deh, kita anggap min infinite. Nah, kan seperti itu. Ditambah dengan yang namanya min 1 per infinite dikurang dengan min 1 per 0. Nah, kita lihat ada sesuatu yang aneh. Apa nih? Min 1 per 0. Yang jawabannya adalah ya tidak terdefinisi. Kita nggak tahu hasilnya berapa. Ya, so jawabannya ini adalah tidak ada. So berarti kita bisa jawab dia termasuk yang divergen. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Integral batas bawah 0, batas atas 1 daripada x dikalikan dengan ini ln x dx gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini gimana? Ya, kita akan fokus terhadap penyelesaian daripada ya integralnya itu sendiri dulu. Integral x kali ln x dx ini kan sama aja kayak integral u dv ya, karena kita nggak bisa pakai substitusi, u kali v kurang integral v du. Nah, masalahnya adalah mana yang akan mau kita korbankan atau kita misalkan. Berarti untuk u-nya adalah ln x, berarti du-nya sama dengan 1 per x dx. Terus kemudian apa namanya? Berarti di sini kita bisa bilang dx-nya adalah x kali du. Terus kemudian untuk dv-nya berarti x dx. Berarti v-nya adalah x pangkat 2, setengah x pangkat 2, setengah x pangkat 2. Sehingga jadinya berarti ini sama dengan yang namanya u kali v, berarti ln x dikalikan dengan yang namanya v-nya adalah setengah x kuadrat dikurang dengan integral v du. V du. Du-nya apa? 1 per x dx. Nah, berarti ini jadinya setengah x kuadrat kali ln x dikurangkan dengan yang namanya, nah ini kan coret, ini 1. Nah, jadinya setengah x. Nah, setengah x kalau diintegralin jadinya apa? Setengah per 2 kali dengan x pangkat 2. Jadinya berarti setengah x kuadrat kali dengan ln x dikurangkan dengan 1/4 x kuadrat. Nah, ya sudah. Berarti ini setara dengan yang namanya setengah x kuadrat kali dengan ln x dikurangkan dengan 1/4 x kuadrat dengan batas atas 1, batas bawah 0. Ya udah, berarti jadinya setengah kali 1 kuadrat kali dengan ln 1 dikurang dengan 1/4 kali 1 kuadrat dikurangkan dengan yang namanya
setengah kali 0 kuadrat kali dengan ln 0 dikurangkan dengan 1/4 kali 0 kuadrat. Maka ini jawabannya adalah, ini jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0 ya. Karena kan ini hasilnya 0 nih. Nah ini juga hasilnya 0. Berarti jadinya adalah 0 dikurang dengan 1/4 dikurang dengan 0 kurang 0. Maka jawabannya adalah min 1/4 atau min 0,25. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Nah oke. So kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nah untuk nomor 5, kira-kira pengerjaannya bagaimana nih? Ya udah. Untuk nomor 5 sebenarnya kan ini integral daripada, kita fokus integralnya dulu berarti. Berarti kita akan fokus ke integralnya yang dimana integral daripada 1 per ini 1 kurang X pangkat 2/3 ya kan, dx. Nah pertanyaannya adalah, ingat ya, 1 kurang sesuatu dengan walaupun dia positif atau negatif, karena dia pangkat 2 hasilnya akan tetap positif ya. Oke, so jadinya berarti ini misal U sama dengan 1 kurang X, berarti DU nya sama dengan min DX. Berarti DX nya adalah min DU. Berarti ini akan sama dengan yang namanya integral 1 per U pangkat 2/3 min DU. Berarti ini sama aja kayak integral daripada min U pangkat min 2/3 DU. Jadinya apa tuh? Jadinya adalah min 1 per 1/3 U pangkat 1/3 tambah C. Jadi yang berarti min 3 U pangkat 1/3 alias berarti U nya apa? 1 kurang X pangkat 1/3 tambah C. Seperti itu ya. Nah berarti untuk nomor 5 ini integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1 daripada ini itu setara dengan yang namanya akar pangkat 3 dari 1 kurang X pangkat 2 dx. Ini sama aja kayak min 3 kali 1 kurang X pangkat 1/3 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Sehingga berarti jadinya adalah min 3 kali dengan 1 kurang 1 pangkat 1/3 dikurang dengan min 3 dikalikan dengan 1 kurang 0 pangkat 1/3. Sehingga hasilnya ini adalah 0 dikurang dengan apa nih? Min 3. Kenapa? Karena kan ini hasilnya 0 nih. Ya ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Berarti jawabannya adalah 0 dikurang min 3, berarti sama jawabannya adalah 3. Ya. So nomor 5 jawabannya adalah A. And then kita lanjut ke soal nomor 6. Soal terakhir untuk tes formatif kedua dan mengakhiri untuk modul 8. Nah ini min 2 0 daripada 1 per akar pangkat 3 daripada X tambah 1 dx. Nah ini berarti ini kita juga urus nih. Urus dulu integralnya bagaimana. Nah so kita hapus terlebih dahulu aja. Berarti integral daripada 1 per akar pangkat 3 dari X tambah 1. Nah dx berarti du nya sama dengan X tambah 1. Berarti du nya sama dengan dx. So berarti ini sama aja kayak integral 1 per akar pangkat 3 dari U du. Berarti sama aja kayak integral 1 per U pangkat 1/3 du. Berarti ini sama aja kayak integral U pangkat min 1/3 du. Jadinya berarti 1 per apa nih? Min 1/3 tambah 1 jadinya 2/3. U pangkat 2/3 tambah C. Berarti jadinya 3/2 kali dengan X tambah 1 pangkat 2/3 tambah dengan C. Jadi sebenarnya ini setara dengan yang namanya 3/2 kali X tambah 1 pangkat 2/3 dengan batas atas 0, batas bawahnya min 2. Berarti 3/2 kali 0 ditambah dengan 1 pangkat 2/3. Kemudian kita kurangkan dengan 3/2 kali 0
min 2 tambah 1 pangkat 2 per 3. Nah, ini karena ini kan sama aja kayak 3 per 2 kali dengan akar pangkat 3 dari 1 pangkat 2. Dikurang dengan 3 per 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari min 1 pangkat 2. Lah, ini kan hasilnya sama nih, ya. Ini hasilnya sama, ya. Di antara yang biru, yang ini yang saya lingkarin, ini sama ini hasilnya sama. Sama-sama apa? Akar pangkat 3 dari 1, ya jawabannya 1. Sehingga hasilnya ini adalah 0. Ya, so jawaban daripada soal nomor 6 adalah yang C, ya. So, oke. So, dengan begitu, ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif modul ke-8 untuk mata kuliah kalkulus 2. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi at saweria.co, ya. Dan scan barcode-nya. Untuk link donasinya bisa dicek aja langsung di deskripsi. Dan jika ada kekeliruan atau mau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.